Baik, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya pada pagi hari ini walaupun kita masih ada di rumah ya kan. Mungkin sekarang PSBB makin lama makin ketat lagi. Saya percaya kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita masih tetap bisa menyembah Tuhan. Mari kita terus doakan agar pandemi corona ini juga cepat berlalu Bapak Ibu Saudara. Karena biar gimana pun juga ini sangat mengganggu kita sebagai orang-orang yang ada di Indonesia. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita semua juga dalam penyertaan Tuhan. Mari kita terus berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Roh Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, menyertai kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mau bersyukur dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan, biarlah semuanya ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu turun atas kami ya Bapa. Memulihkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan membuat kami menjadi lebih kuat Tuhan menghadapi situasi yang sulit ini ya Bapa. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Biarlah ini menjadi doa kita. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan berkati kami. Segala pujian syukur bagi-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Kau hadir kini. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati kami. Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan
pulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan berkati kami. Mari jemaat Tuhan nyatakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, segala pujian. Mari terus ucapkan syukurmu bagi Tuhan, sebab Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kini kami mau datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Dia. Kau hadir di sini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur sebab Kau Allah yang setia. Sebab Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, buka hatimu. Sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Kau disenangkan. Haleluya. Kami sembah, sebab Kau yang layak kami sembah. Kau yang
yang layak kami sembah. Besar bagi kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Amin. Kau Yesus terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat hanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan baik, amin. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi kita. Mari kita sama-sama puji Dia. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
yang tak pernah telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakan bagi saudara dan saya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, lambaikan, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup, yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya dulu, sekarang, dan sekarang itu tetap sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua boleh bersorak-sorai atas kekuatan Tuhan Yesus yang sudah diberikan bagi kita semua. Mari kita puji Dia lebih lagi. Nama Yesus. Kaulah kekuatan kami, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bangkit, nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya,
Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Biar firman-Mu juga pada pagi hari ini boleh nyata atas kehidupan kami. Dan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama nyatakan, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sejauh begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
menyembahmu, Yesus. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua. Ya, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan satu di dalam doa. Ya, kita akan berdoa untuk firman yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, berkat-Mu, penyertaan-Mu boleh kami rasakan dan kami nikmati. Bahkan Tuhan, di pertengahan bulan Januari 2021 ini ya Bapa, kalau kami boleh melihat tangan Tuhan yang begitu baik sudah menuntun memimpin kehidupan kami saat pagi ini ya Bapa, kami juga Tuhan mau menikmati hadirat-Mu melalui ibadah kami pada saat pagi hari ini. Bapa, berfirmanlah untuk setiap kami Tuhan, ajar kami untuk mengerti sehingga kami Tuhan boleh memahami, kami juga boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada pagi yang indah ini ya kita boleh bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kita walaupun di tengah-tengah pergumulan, tantangan yang terus kita alami ya dari tahun 2020 sampai di awal tahun 2021 ini. Ya. Baik, pada saat pagi hari yang indah ini, ya, adakah kita hidup di dalam intim dengan Tuhan? Ya. Memang relasi bukanlah satu hal yang statis, tetap, tetapi dibutuhkan ya, pertumbuhan yang kita perjuangkan ya, sehingga kita boleh memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, layaknya ketika kita harus melakukan satu perjalanan. Ya, mungkin ketika saya perumpamakan waktu kita hendak melakukan perjalanan dari Curug sini ke arah Bitung. Ya, tentunya kita harus bergerak maju. Ya, dan ketika kita harus melakukannya dengan sepeda, ya kita tidak mungkin melakukannya dengan sepeda statis. Ya, kalau sepeda statis, ketika kita hendak berjalan ke arah Bitung, bagaimana kita akan sampai ke tujuan? Tidak mungkin. Ya, tetapi kita perlu mengayuh sepeda yang sesungguhnya sehingga kita terus bergerak untuk mencapai tujuan sasaran kita ke Bitung. Bapak Ibu yang kekasih serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pada saat pagi hari ini di tengah-tengah pergumulan, ya kita harus memiliki relasi yang perlu kita perjuangkan, yang menjadi tanggung jawab kita, yang harus secara dinamis
bertumbuh, tidak statis, ya. Dan itulah keintiman dengan Tuhan. Dan itu perlu perjuangan buat kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Ya, bagaimana Tuhan Yesus hidup intim dengan Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, ya, saya akan bacakan untuk kita semua dalam ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, kita lihat di sini perjuangan Tuhan Yesus untuk membangun keintimannya dengan Bapa. Semalam-malaman dia berdoa. Dia bercakap-cakap, dia berbincang-bincang dengan Bapaknya. Dia bangun keintiman yang perlu kita lakukan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, intim dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal 23. Ayatnya yang ke-1 dan 63, ayatnya yang ke-1 dan yang ke-2 berkata demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Ya. Di sini pemazmur Raja Daud. Dia menuliskan ketika bukan dia dalam masa tenang. Bukan dia mengalami masa sukacita, penuh kemenangan. Tetapi dia tuliskan kitab Mazmur ini ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Dalam terjemahan lain dikatakan padang gurun Yudea. Tentunya padang gurun bukanlah tempat yang nyaman, tetapi tempat yang gersang, panas, tidak berair. Di sanalah Raja Daud menuliskan tentang Mazmur ini. Begitu pula seperti jiwa yang haus, jiwa yang lapar, dan ia ingin memiliki keintiman dengan Tuhan. Ayat yang kedua berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya. Seperti padang gurun yang gersang, yang merindukan air. Seperti rusa, ketika ia haus, yang merindukan air. Hanya air yang menjadi pengharapannya. Matanya tertuju kepada air. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada hal-hal yang bisa mengubah keinginannya. Tetapi dia tetap memandang tujuannya. Ketika dia haus, air yang harus didapatkan. Bukan padang rumput yang hijau. Tetapi yang dia inginkan air seperti rusa yang haus. Demikianlah keadaan Raja Daud pada waktu itu. Ya, seperti ciri-ciri seorang yang haus akan air. Dia hidup di dalam keinginan menikmati hadirat Tuhan. Ya, dia haus, ingin menikmati hadirat Tuhan. Ciri-ciri dari orang yang intim dengan Tuhan. Demikian dengan kehidupan saya, juga dengan kehidupan Bapak Ibu semua. Ya. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, tentunya ya, kita rindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun ya, yang menjadi pemecah buat fokus kita kalau kita haus dengan Tuhan.
harta dunia kah? Ya, tidak akan menjadi gangguan buat kita. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan dan rasa haus kita kepada Tuhan, maka fokus kita akan tetap memandang kepada Dia. Ya, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dan biarlah hadiratnya memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Itu yang selalu kita ingini ketika kita ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Kita akan selalu merasakan haus. Ciri yang kedua dari orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dia akan mengalami antusias. Ya, antusias tentunya kepada Allah. Antusias yang bukan dari dunia ini. Dia memiliki semangat. Dia memiliki sebuah pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah, ya, ketika dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Pemazmur 63 ini di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 berkata, "Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai." Ketika Raja Daud, dia mengalami tekanan, tetapi dia tidak jatuh terjerembab. Bahkan dia tidak mengalami yang namanya keletihan. Dia tetap antusias sebab dia hidup intim dengan Tuhan. Sumber antusiasnya bukan satu semangat yang diberikan oleh dunia ini, yang sekejap saja bisa luntur. Ya, tetapi pengharapan Raja Daud adalah pengharapan yang kekal yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupannya. Ya, di dalam bahasa Yunani, antusias ini berasal dari kata en, ya, artinya di dalam, dan theos, Allah artinya. Jadi di dalam Tuhan. Ya, antusias itu bukan berasal seperti yang dunia ini berikan, tetapi yang dialami oleh Raja Daud, dia mengalami antusias, sebuah kegerakan dari dalam, di mana Allah hidup di dalamnya. Sehingga ketika dia merenungkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, itu menguatkan pengharapan dia, menguatkan semangat dia untuk tetap hidup, memuliakan Tuhan, tetap hidup di dalam keintiman bersama Tuhan, ingin terus menikmati persekutuan yang indah dengan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita juga memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita memiliki satu antusias membangun kehidupan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, tidak seperti semangat yang diberikan oleh dunia ini. Karena berpengharapan kepada satu hal, kita boleh semangat. Tetapi ketika hal yang kita harapkan itu hilang, maka semangat kita luntur, ya, antusias kita pudar. Tetapi di sini ketika kita ada di dalam Tuhan dan Allah ada di dalam kita, Dia memberikan kepada kita antusiasme, semangat yang luar biasa untuk tetap hidup, tetap memikul tanggung jawab di dalam kehidupan ini, dan tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, alami keintiman dengan Tuhan, alami antusiasme yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, terus memiliki rasa haus dan lapar, sehingga bukan semangat yang sementara, bukan antusias yang mudah pudar, luntur yang diberikan dunia ini, tetapi kita boleh memiliki semangat yang dari Bapa yang kekal, yang diberikan kepada kita semua.
Selain dua hal tersebut, yang pertama, rasa haus, nah, sebagai tanda-tanda orang yang intim dengan Tuhan. Dan juga kemudian adanya semangat, antusiasme di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, yang dicatat di dalam Mazmur 63 ini, ya, adalah sukacita di dalam Allah yang dialami oleh Raja Daud di tengah-tengah kesusahannya yang dia alami ketika itu. Di dalam Mazmur 63 ayat yang 9-12 ini berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ya. Mereka yang intim dengan Tuhan, walaupun mengalami masa-masa yang sukar, walaupun jiwa mereka diancam, banyak orang yang menganiaya, tetapi satu hal di dalam keintiman dengan Tuhan, tanda dari orang yang intim adalah memiliki hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Ya. Tidak ada perkara yang sukar di dunia ini yang dapat merampas sukacita dari orang-orang yang hidup intim dengan Tuhan. Sebab kasih anugerah Tuhan itu mengalir. Dia terus mengalir di dalam kehidupan. Setiap orang yang percaya, yang hidup melekat kepada Tuhan, yang hidup intim dengan Tuhan. Sukacita itu mengalir bagaikan aliran-aliran air yang Allah timbulkan dari hati kita. Ya, sukacita yang tidak berasal dari dunia ini. Banyak orang akan merasa kecewa kalau mereka mengandalkan sukacitanya kepada dunia ini. Kalau mereka berharap kepada kekayaan, ketika kekayaannya itu diambil dari mereka, mereka akan merasa, oh, sukacitaku hilang. Atau mereka berharap kepada pekerjaan, ketika mengalami keterpurukan, di PHK, sukacitanya terhadap Tuhan pun hilang. Nah, itu sukacita dunia. Tetapi sukacita dari Tuhan yang kita alami ketika kita hidup di dalam keintiman dengan Tuhan adalah sukacita yang tidak pernah pudar. Sukacita yang mengalir timbul dari dalam hati kita, di mana Allah memberikannya kepada setiap orang-orang yang mengasihinya, setiap orang-orang yang mau hidup di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, 3 hal ini menjadi ciri-ciri buat orang-orang yang hidup di dalam intim dengan Allah. Dan itulah buat kita semua. Ya, buat saya, buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, ini menjadi ciri-ciri buat kita. Ya, apakah kita memiliki hidup yang intim dengan Tuhan? Jika ada sepasang pemuda-pemudi, waktu mereka masuk dalam rumah tangga pernikahan, ya, waktu mereka mulai menikah, mungkin mereka merasa, saya sudah mengenal pasangan saya. Ya, saya sudah mengerti kehidupan pasangan saya. Ya, sepertinya luar dalam pasangan saya sudah tahu. Apa keinginan pasangan saya tahu. Ya, itu awal pernikahan. Tetapi kalau mereka tidak membangun relasi, keintiman, satu dengan yang lainnya, kita melihat sekarang
Banyak sekali rumah tangga anak-anak muda. Pasangan-pasangan yang baru masuk pernikahan 2-3 bulan. Setelah itu mereka ribut. Minta cerai, minta pisah. Kenapa? Karena tidak ada relasi di dalam keintiman mereka. Sehingga tidak ada pertumbuhan di dalam saling mengenal. Dan ini sangat perlu. Ya, keintiman di dalam hubungan rumah tangga. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Harus dibina, dibangun. Ya. Dan itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus, dia membangun keintimannya. Kristus dengan Bapa. Semalam-malaman dia berdoa. Adakah kita membangun hidup keintiman kita sedemikian? Tentunya kita perlu memperjuangkan semuanya itu. Biarlah ini menjadi ciri-ciri kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan. Memiliki rasa haus. Memiliki antusiasme kepada Tuhan. Memiliki sukacita di dalam Allah yang tinggal di dalam kita. Bahkan satu hal lagi sebagai puncaknya. Bukan hanya bersukacita. Tetapi kita orang-orang yang hidup intim dengan Tuhan. Kita akan memiliki rasa bangga. Kita boleh megah di dalam dia. Karena apa? Karena dia Allah. Allah yang maha kudus. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha pencipta. Allah yang maha segala-galanya. Dia memperkenalkan hidupnya kepada kita. Kita yang seharusnya tidak memiliki hak apa yang Tuhan beri pada saat hari ini. Kita diingatkan kembali, hak itu sudah diberikan oleh Tuhan. Hak kemerdekaan dari dosa, hak kehidupan yang kekal bagi kita, hak keselamatan buat kita. Tuhan sudah berikan, dia ganti dengan kematian Kristus di atas kayu salib pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masa-masa sulit yang kita alami saat ini, masa-masa pergumulan yang kita alami saat ini, mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini mengalami sakit, atau mengalami pergumulan di dalam ekonomi, atau mengalami permasalahan di dalam keluarga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dekati Allah Bapamu. Bangun hubungan dengan Dia. Dan bangun hubunganmu dengan keluarga. Maka Allah akan beracara di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bermegah bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dan terus jalani keintiman kita. Bangun relasi kita dengan Tuhan sehingga kita boleh melihat pemeliharaan kasih Tuhan. Kita boleh dikuatkan di dalam Kristus yang sudah mengasihi kita. Mari kita satu di dalam doa, kita terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Mari Tuhan, ajar kami untuk hidup terus memiliki keintiman denganmu, membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti Kristus yang terus membangun keintimannya dengan Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh belajar. Roh Kudus memampukan kami. Sehingga kami Tuhan boleh memiliki keintiman seperti yang Kristus ajarkan. Dan kami boleh mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kami boleh diteguhkan. Sehari lepas ke sehari. Kami boleh Tuhan mengalami antusias yang daripada Allah. Bahkan kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menuntun,
tangan Tuhan yang memimpin kami dan membawa kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah mereka Tuhan boleh terus dibangun di dalam iman mereka, keintiman mereka dengan Tuhan, dibangun di dalam doa mereka, dibangun di dalam persekutuan mereka, bahkan dibangun di dalam kecintaan mereka akan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mereka yang terbaring sakit pada saat pagi hari ini ya Bapa, Engkau jamah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berikan pemulihan, agar mereka boleh bangkit, mereka boleh bersuka cita, bahkan mereka boleh memiliki semangat pengharapan yang baru kepadamu. Mereka Tuhan yang terpuruk karena ekonomi, karena penghalang-penghalang yang sedang Tuhan terjadi, yang dihadapi saat hari ini ya Bapa, mari Tuhan, di dalam pengharapan mereka, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan tolong sehingga mereka boleh melihat jalan keluar kasih yang Tuhan beri di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan itu boleh menguatkan hati kita, amin. Dan saya percaya biar firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya nanti mungkin di layar akan dilihat ada rekening dari GBI Curug dan lain sebagainya. Saya percaya kita mau memberi dengan sukacita, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat satu pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahan saudara, Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan.
Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Sebentar kita tinggalkan tempat ini dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dan menjamah setiap kami, berikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, dan memberikan jalan keluar dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami dapat jalani hidup ini, bahkan tahun ini, dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Sebab itu, terimalah seluruh berkat ini. Pulanglah dengan kasih sayang daripada Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus, kekuatan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima seluruh berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.